Halo teman-teman semua, selamat datang di Luffy.id. Udah lama banget saya nggak bikin konten gitu karena kemarin saya sibuk kerja, sibuk jualan ikan juga, dan sekarang saya lagi juga renovasi kolam ya. Karena kolamnya sebelumnya yang kurang rapi, jadi pada saat itu air meshnya itu langsung nancap ke tanah. Sekarang sudah saya bikin dudukan, begitu pula dengan drainasenya. Dulu drainasenya becek banget, sekarang saya bikin yang bisa langsung masuk ke sungai sehingga lebih tertata dengan apik ya, dengan baik gitu. Oke, bahasan yang pertama yang ingin saya bahas kali ini adalah bab aerasi. Berapa sih aerasi yang dibutuhkan untuk budidaya nila di kolam bioflok gitu kan? Masalah aerasi ini menurut saya adalah masalah yang sangat krusial sekali. Makanya ini saya bahas berpart-part ya, berbagian-bagian, karena agar lebih mudah dipahami gitu. Nanti saya juga akan bikin playlist khusus tentang masalah aerasi ini. Nanti kalian bisa lihat aja di channel saya bikin playlist khusus untuk membahas masalah aerasi ini. Karena menurut saya 50% kegagalan bioflok itu di aerasinya yang nggak bener, aerasinya yang salah. Ada banyak faktor kegagalan seperti CN ratio, probiotik, faktor bibit, terus kualitas air. Tapi menurut saya yang paling banyak orang gagal, termasuk saya sendiri, itu adalah di bagian aerasi. Maka ini saya akan bahas berpart-part agar lebih mudah dipahami. Kita mulai dari yang pertama dulu, berapa aerasi yang dibutuhkan untuk kolam bioflok. Jangan kemana-mana, tetap di loopfish.id. Baik, pertama-tama saya akan membahas aerasi yang dibutuhkan untuk budidaya nila di kolam bioflok. Aerasi yang dibutuhkan menurut standar nasionalnya adalah 30 liter per menit per meter kubik. Jadi kalian membutuhkan aerasi 30 liter per menit gitu kan, asupan udara untuk meningkatkan kadar oksigen sebesar 30 liter per menit per volume meter kubik kolam kalian. Nah, cara menghitungnya untuk di kolam kalian bagaimana? Gitu. Tergantung bentuk kolam kalian. Kalau bentuk kolam kalian itu kotak, misalnya 2x2 dengan ketinggian air 1 meter ya, ketinggian air ya, bukan ketinggian kolam, ketinggian air 1 meter dengan panjang kali lebar 2x2, berarti cara menghitungnya adalah panjang kali lebar kali tinggi. 2x2 kali tinggi airnya 1 meter, berarti 2x2 kali 1 yaitu 4 meter kubik gitu. Nah, bagaimana kalau kolam bulat? Maka kalian menghitungnya dengan rumus pi kali r kali r kali t. Pi kali r, r itu jari-jari setengah dari diameter, kali setengah dari diameternya lagi, jadi kali jari-jari kali tinggi airnya. Seperti kolam saya misalnya, kolam saya ini kolam D3 ya. Kolam D3 ketinggian air sekitar 80 cm. Berarti cara menghitungnya pi 3,14 kali jari-jari yaitu 1,5 meter, kali jari-jari lagi yaitu 1,5 meter, kali tinggi air 0,8 meter atau 80 cm gitu. Yang hasilnya menjadi 5,6 meter kubik. Itu adalah volume kolam saya. Untuk menghitung berapa aerasi yang dibutuhkan untuk kolam saya, berarti 5,6 meter kubik tadi dikali 30 liter per menit gitu. Sehingga didapatlah angka 168 liter per menit yang dibutuhkan, aerasi yang dibutuhkan untuk kolam saya. Maka saya harus membeli mesin aerator yang sesuai untuk kolam saya gitu, yang punya kapasitas sekitar 168 atau 170 liter per menit apabila saya ingin mengikuti standar nasionalnya gitu ya. Nah, pertanyaannya begini, bagaimana kalau misal aerasi kita tidak sesuai dengan standar nasional, misalnya di bawah 30 liter per menit seperti kolam saya ini. Kolam saya adalah kolam D3 dan saya menggunakan mesin aerator Resun LLP 100 yang punya kapasitas hanya 140 liter per menit. Jadi ada selisih sekitar 140 sekitar kurang 30-40 liter per menit lagi gitu. Artinya masih di bawah standar. Bagaimana tuh kalau kayak gitu? Bisa nggak untuk kolam bioflok? Jawabannya adalah bisa kalau kalian menggunakan aerasi yang di bawah standar nasionalnya. Tetapi tebar padatnya pun kalian jangan standar gitu. Jadi kalau udah tahu aerasi kalian itu nggak sesuai standar, maka jangan ikuti standar tebar padat bioflok juga. Tebar padat bioflok itu standarnya 100 sampai 120 ekor per meter kubiknya. Kalau misalnya aerasi kalian itu di bawah standar, maka kurangi lagi.
kurangi tebar padat kalian menjadi 80 ekor misal, atau 70 ekor per meter kubik gitu. Jadi kebutuhan oksigennya bisa memenuhi gitu. Dan begitu pula kepadatan vlog maksimal itu kalian juga harus turunkan standarnya juga, jangan mengikuti standar nasionalnya. Standar maksimal kepadatan vlog itu 50 ml per 1 liter air. Jadi kalau kalian pakai Imhoffcon atau misalnya pakai botol aqua itu, kalian balik seperti ini dan itu dalam 1 liter air itu kepadatan vlognya itu ada standarnya itu maksimal 50 ml, maka kalian harus kurang dari itu. Kalau misalnya udah mencapai misalnya 45 atau 40 ml, maka kalian harus kurangi airnya, kurangi sekitar 30%, lalu kalian tambahin lagi gitulah ya. Jadi bisa saja aerasinya di bawah standar, tapi kurangi juga standar kepadatan vlog maksimal dan tebar padatnya, seperti itu. Jadi itu adalah bahasan saya yang pertama terkait masalah aerasi yang dibutuhkan untuk kolam biovlog.